ASN juga sama. Dengan sekian dia hanya bisa nabung sekian. Kalau dia itu bisa ASN itu bisa kaya, dari mana kekayaannya? Dan semuanya itu, semua level yang berhubungan dengan pemerintah, insya Allah pasti dia dapatnya pasti dari program-programnya dia, proyek-proyeknya seperti itu. Dari mana kok dia bisa dapat bonus? Ya dari situ juga. Dia juga Islam, dia juga berdoa minta rezeki halal dan thayyib, tapi dia juga kaya dengan seperti cara begitu. Apakah Allah mengabulkan? Enggak sebenarnya. Nah begitulah cara Allah. Makanya pada saat seseorang itu berbicara bahwa ud'uni astajib lakum, di titik itu mintalah kepada Allah akan dikabulkan, seperti itu. Mintalah kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah maksudnya ya. Nah di titik itu tidak dalam bahasa yang diminta itu harta, yang diminta itu dunia, bukan seperti itu. Makanya kebanyakan teman-teman dakwah itu selalu mintalah kepada Allah pasti akan dikabulkan. Nanti dulu yang mana ini yang mau diceritain. Jangan menyenangkan hati jamaahnya, tetapi dia sendiri juga nggak ngerti mana yang mau dikabulkan. Dan itu sangat banyak sekali yang terjadi seperti itu. Makanya seseorang yang berdoa mohon diberi rezeki oleh Allah Ta'ala yang halal thayyib, itu jelas kalau kamu bekerja gaji bulananmu itulah yang insya Allah yang halal dan thayyib. Tapi kalau kamu disuruh untuk efisiensi, kemudian merencanakan, kemudian kamu lakukan, berarti kamu tolong-menolong di dalam keburukan. Nah di situ sama nilainya. Makanya orang-orang yang saling tolong-menolong di dalam keburukan itu ya nanti ketemunya di neraka. Siapapun orangnya akan ketemu di neraka. Nah disitulah sebenarnya kita harus berpikir. Jadi tidak asal melepaskan ayat itu bahwa ud'uni astajib lakum, kemudian orang ini mengambil, ya Allah berikan aku kekayaan yang ini, berikan aku ini, berikan aku, terus dikabulkan, kemudian dikabulkan. Apakah itu Allah itu mengabulkan? Enggak memang. Jadi bukan doanya dia yang dikabulkan, tapi dibiarkan aja sama Allah Ta'ala agar dia dapat seperti itu. Dan dia berprasangka bahwa doanya dia dikabulkan sama Allah Ta'ala, diketawain sama malaikat. Bukan. Dia mau membodohi Allah Ta'ala, orang tersebut. Dan ke atas kamu itu mau membodohi Allah. Ustaz, kalau Allah membiarkan seseorang itu dengan prasangkanya rezeki itu dianggap halal, sebenarnya apa kesalahan yang utama dari orang itu sampai Allah membiarkan, Ustaz? Ya karena imannya rusak sudah sejak awal. Imannya sudah rusak sejak awal. Jadi dia sholat itu hanya untuk dunia, bukan sholat karena Allah Ta'ala. Makanya inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar itu dia tidak paham. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu ya dolim untuk diri sendiri, mungkar itu dolim kepada orang lain. Berarti dia nggak ngerti kalau yang namanya mendolimi diri sendiri itu ya termasuk nyuri, efisiensi dan sebagainya. Kita kalau melihat orang berdoa itu jangan kita itu asal minta pada Allah Ta'ala akan dikabulkan. Untuk siapa? Kalau yang berdoa itu kontraktor, instansi yang berhubungan dengan kontraktor, emang dikabulkan? Ya bisa dikabulkan. Yang mana? Harus dia itu jelaskan satu-satu agar jamaahnya itu tidak rancu sebenarnya. Harus dijelaskan. Nah, kalau ud'uni astajib lakum ini berlaku bagi saya adalah seseorang Islam yang dia itu memohon kepada Allah Ta'ala agar dikuatkan imannya, dikuatkan ketakwaannya, dikuatkan Islamnya, diampuni dosa-dosanya, diterima rasa syukurnya, diterima segala perbuatan yang diawali dengan basmalahnya, diterima semua perbuatan. Nah itu baru saya bilang insya Allah. Insya Allah. Kayak kan banyak yang seperti itu. Kalau itu insya Allah itu, karena itu urusannya akhirat. Kalau ini jadi
Jadi kacau balau nih jadinya nih Pak Ustadz. Pertama doanya kan berikan harta yang halal dan thayyib. Kemudian setelah itu masukkan aku ke dalam surgamu kan gitu terakhir itu doanya itu kan boleh nggak minta doa Boleh. masuk surga? Boleh. Berdoa itu kan baik ya, doa baik ya. Iya, iya. Boleh. Berikanlah saya harta yang banyak. Kalau engkau ambil aku ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Kan gitu ya. Iya. Dan dia doa sendiri, jadikan aku nanti keluarga yang bertemu di surga kelak. Dia jelas doanya itu baik-baik loh. Iya. Tetapi cara nyari rezekinya itu haram. Gimana? Apakah Allah mengabulkan? Iya, enggak mesti dikabulkan. Dan dia mengajari itu nyuri dan nyuri itu dikabulkan. Enggak mesti. Dan yang jelas itu tiap tahun kan tetap ada bulan Ramadan. Pertanyaan saya, pada saat kamu itu bulan Ramadan berhenti kerja apa tetap kerja? Tetap kerja. Kamu tetap utik cari itu enggak? Nah, kalau itu, padahal itu yang ceritanya katanya setan dibelenggu. Pintu neraka ditutup. Mungkin pintu setan surga dibuka. Kenapa masih ada yang ngelakuin seperti itu? setan efisiensi nggak dibelenggu. Wah, jadi bagaimana Nah, ini? kan begitu. Akhirnya kamu dan teman-temanmu dan pimpinanmu semuanya di bulan Ramadan itu dosanya melebihi dosa-dosa biasa. Makanya di sini harus difahami. Ya. Nah, disinilah yang harus diketahui doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, Makanya ada salah satu ayat di luar ud'uni astajib lakum tadi, wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat, dan Allah mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Berarti kalau dia punya iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitabullah ya Al-Quran kalau kita ya, itu kan jelas mau tekuk-tekuk ini ingat ada atid kan seperti itu. Kemudian mau begini begitu ingat bahwa saya melakukan sunnah dari akhlak Rasulullah, tidak ingin untuk mencuri, tidak ingin seperti itu kan kita lakukan setiap hari. Tuntunan dalam Quran juga dijelaskan. Nah, di titik ini dia imannya kuat sekali pada Allah Ta'ala. Dan kemudian amal soleh, dia selalu mengerjakan amal soleh. Semua pekerjaan diawali dengan bismillah. Semua ibadah yang dikerjakan lillahi ta'ala. Tidak ada ibadahnya itu untuk biar kaya. Dia tahajud biar untuk kaya. Tidak ada pekerjaan seperti itu. Tidak ada doa yang seperti itu. Tidak ada kecuali doa orang-orang yang sudah pusing ditanyain sama jamaahnya. Nah, itu minta aja. jawabannya itu. Iya, Nabi Sulaiman itu minta. Itu kan Nabi. Kan beda memang dia memang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi Nabi yang kaya. Kan gitu. Jangan disamain kita dengan Nabi. Nah, tidak boleh seperti itu.